Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rahmatullah. NPM saya D1A2 133. Judul: Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) ODO pada bagian penjualan dan pembelian di toko bangunan Adijaya MIK. Latar belakang toko bangunan Adijaya MIK merupakan perusahaan penyediaan bahan bangunan. Toko bangunan Adijaya MIK berdiri sejak tahun Maret 2008. Usaha dagang ini menjual berbagai bahan dan perkakas untuk membuat bangunan seperti semen, berbagai macam kayu, paku, cat, besi, fondasi, skop, palu, dan sebagainya. Toko bangunan ini berlokasi di daerah Cinangsi, Kecamatan Cibugo, Kabupaten Subang, yang memiliki proses bisnis utama yaitu penjualan bahan bangunan berdasarkan keterangan pemilik toko. Pengelola data transaksi seperti pencatatan penjualan masih menggunakan sistem manual, yaitu masih memanfaatkan penerapan buku dan juga faktur sebagai bukti yang sah. Aset toko yang ada sekarang juga belum tercatat. Hal ini menimbulkan laporan keuangan toko yang tidak valid dalam perhitungan kekayaan yang dimiliki toko. Proses bisnis toko yang masih menggunakan sistem manual menimbulkan masalah lain, yaitu terjadinya ketidakefisien waktu dan biaya perusahaan. Tujuan penerapan ERP menggunakan ODO adalah aplikasi yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diimplementasikan pada toko bangunan Adijaya MIK. ODO memiliki kemampuan otomatisasi transaksi, pencatatan sampai pelaporan segala kegiatan bisnis untuk keperluan internal maupun eksternal. Perusahaan ODO ini bersifat open source dan cocok diterapkan untuk usaha kecil dan menengah dan cocok diterapkan untuk usaha bisnis pembelian, penjualan, manufaktur, persediaan atau inventory, dengan harapan agar toko bangunan Adijaya MIK ini dapat mempermudah pengatur dan melakukan pendataan seluruh proses bisnis berjualan secara otomatis dan akurat. Penjelasan aplikasi ODO. OpenERP atau ODO adalah Enterprise Resource Planning atau ERP modern dan lengkap, didistribusikan secara open source. Di dalam terdapat program berbagai aplikasi bisnis yang mempunyai fitur seperti sales, CRM, project management, warehouse management, manufaktur, finance, accounting, human resource, dan sebagainya. Proses bisnis. Proses bisnis yang dilakukan di toko bangunan Adijaya MIK masih dilakukan tanpa komputerisasi. Hal ini memungkinkan terjadi banyak kesalahan pada pencatatan maupun pengambilan keputusan untuk keberlangsungan perusahaan ke depan. Untuk mengatasi masalah tersebut diusulkan sistem yang terkomputerisasi. Ini contohnya sistem berjalan yang sedang berjalan sekarang. Ini use case diagram, penjualan. Ini use case diagram pembelian. Terdapat dua aktor, yaitu aktor sales dan aktor supplier. Ini activity diagram penjualan. Terdapat dua aktor, yaitu customer dan admin sales. Customer memesan produk, admin sales menerima pesanan, lalu kepala gudang mengecek stok produk, jika ada lanjut ke menyiapkan barang, jika tidak ada selesai. Lalu kepala gudang langsung menyiapkan barang, membuat, dan lalu
admin sales membuat faktur penjualan. Faktur penjualan dan barang akan diberikan kepada customer. Customer melakukan pembayaran. Dari pembayaran ke admin sales menerima pembayaran, lalu admin sales membuat laporan, dan laporan penjualan akan diserahkan ke pemilik toko. Ini activity diagram pembelian dari admin sales ke sistem, login, lalu tampilan menu utama, lalu ke admin sales, pilih sales order. Dari sales order langsung menampilkan forum sales order. Dari sales order itu ada, kalau berhasil akan ke tampilan forum tambah data. Kalau misalnya tidak berhasil akan kembali ke awal. Jika berhasil, tampilan forum tambah data langsung ke input data penjualan. Dari input data penjualan langsung ke cek data input. Dari data input kita ke data tersimpan. Jika berhasil akan tersimpan datanya. Jika gagal akan kembali lagi ke forum tambah data. Forum edit sales order. Dari tampilan forum edit data ke input data yang diedit. Lalu cek data input, lalu ke data transaksi, tampilan data sales order, lalu ke pilihan gambar order. Lalu jika berhasil ke data SO pemesanan yang dihapus, lalu ke tampilan forum login, langsung all out. Di sini menggunakan modul sales atau penjualan dan purchase atau pembelian. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan aplikasi Odoo. Pertama kita membuka website Odoo. Lalu kita masuk ke paling atas www.odoo.com. Lalu kita login. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Login, kita masukin akun email dan begitu kata sandinya, langsung masuk. Sudah masuk, kita create. Tampilan create ini kita klik. Lalu kita pilih apa yang kita ambil modulnya, yaitu kita ambil modul sales dan satu lagi
purchase. Langsung lanjutkan. Di sini kita akan membuat data. Di sini kita kasih nama perusahaannya Adijaya Mik, toko bangunan Adijaya Mik. Adijaya Mik. TB Adijaya Mik. Skalanya kita sesuaikan saja. Untuk bahasanya bahasa Inggris. Minat utama saya sebagai murid. Langsung mulai sekarang. Lalu kita masuk ke website Odoo-nya. Langsung kita ke menu sales. Langsung kita buat pembelian, buat penjualan, kita sales penjualan. Kita buat new, kita buat nama customer, misalnya Fikri. Kita add produk, kita tambah produk, kita mau produk apa, misalnya besi, kita create, nanti akan muncul di sini. Lalu kita pilih kuantitinya berapa, kita pilih 5 saja. Harga satuannya kita kasih 20.000 per pieces. Lalu hasilnya akan jadi 100.000. Kita akan menambahkan lagi produk, misalnya scope asal muncul create. Kita akan membeli 3 unit scope dengan harga satuannya 50.000. Langsung harga keluar muncul 150.000. Lalu kita akan menambahkan lagi sebuah produk, misalnya semen. Kita create semen. Kita akan membeli 5 pieces dengan harga satunya 27.000. Lalu udah jadi 135.000 totalnya untuk semen. Langsung kita kirim lewat email untuk melakukan pembayaran. Tidak bisa kita namanya yang beli Muhammad R. Pesan by email. Standar sama Muhammad R. Create. Send by email. Lalu tunggu bentar. Langsung ke menu ini kita isi kontak alamat. Ini Jawa Barat, Indonesia, Subang. Kita langsung save saja.
langsung kita klik create. Nah, langsung save and close. Langsung kita kirim lewat email. Lalu kita konfirmasi pembayaran, membuat invoice, locate invoice, kita konfirmasi, kita print, send and print, kita save, kita download invoice-nya. Nah, sudah, kita tunggu sebentar. Kita langsung. Nah, ini kurang lebihnya untuk invoice. Kita memesan 3 barang, kayu besi, sekop, semen, dengan total 385.000 dengan dikenakan pajak 42.350. Register payment, kita mau membayarnya misalnya cash, ininya manual, langsung klik pembayaran. Nah, kalau sudah gini sudah lunas, berarti kita bayar lunas dengan status lunas paid. Lalu kita ke purchase atau pembelian. Kita membuat data baru. Kita vendor dari misalnya dari PT Sejati Raya, PT Sejati Raya. Kita tambah produk, kita akan membeli misalnya skop, kita create skop, kita akan membeli 10 pieces dengan satu piecesnya 20.000, maka akan menjadi 200.000. Dan kita akan menambahkan lagi sebuah produk, yaitu semen. Kita create, kita akan membeli 10 pieces juga dengan harga satunya 15.000. Kita create, nah segitu. Dan kita akan menambahkan suatu produk kembali, yaitu besi. Kita create besi, kita akan membeli 15 pieces dengan harga satu piecesnya 9.000. Lalu akan muncul angkanya 135.000. Langsung kita kirim lewat email. Lalu kita set, setelah kirim lewat email, lalu kita konfirmasi orderan.
Lalu kita akan menunggu pukul deadline-nya segini. Kita akan mendownload voice-nya. Data pembeli. Sudah. Kurang lebih seperti ini tuh untuk menu pembelian. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.